Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Sahrul Nur Alvina, CGP Angkatan 11, kelas 314B dari SLB Negeri Campur Daerah Tulungagung akan memaparkan tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi itu? Jadi, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu dari setiap murid. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan juga membantunya untuk mencapai hasil belajar yang optimal, kita perlu membuat penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Untuk langkah-langkahnya, kita harus menentukan tujuan pembelajarannya, menganalisis kebutuhan belajar, baik dengan asesmen diagnostik, misalkan kognitif atau non-kognitif, berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat belajar, dan juga profil belajar murid. Kemudian mengimplementasikan perangkat pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas, dan juga melakukan asesmen pembelajaran atau evaluasi yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran juga kebutuhan murid. Untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas, kita bisa menyiapkan 3 strategi, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, atau profil belajar murid. Untuk kesiapan murid, guru perlu melihat kesiapan belajar murid dengan mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi. Misalkan, dia berpikir secara cepat ataupun lambat, kemudian mampu berpikir secara konkret hingga ke abstrak, atau berpikir sederhana hingga kompleks. Dan dalam penyelesaian tugas, dia bisa mandiri atau masih membutuhkan bantuan. Kemudian minat belajar murid. Guru bisa memberikan pilihan pada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Misalkan dia berminat dalam olahraga, misalkan dia tertarik pada olahraga bulu tangkis atau sepak bola, atau dia berminat dalam pembelajaran akademik dan sebagainya. Kemudian profil belajar murid. Guru dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajar. Misalnya, ada anak yang lebih suka dengan metode kinestetik karena dia lebih aktif, jadi dia membutuhkan pembelajaran yang dikemas dengan bentuk permainan. Dan juga ada anak yang lebih suka melihat tayangan video sehingga dia lebih lancar dalam menyerap materi.